Ini ya. Oke. Thank you sekali lagi ya sih untuk present worship-nya. Ini gue mau sharing sedikit tentang apa yang gue alami sih. Mungkin sebelumnya teman-teman yang di sini udah pernah dengar sih. Cuman gue bisa refresh sedikit. Gue mulai dari ayat ya. Di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Oke, ini gue share sedikit. Jadi, sebelum gue bisa mau mencoba sharing begini, sebenarnya ada ceritanya. Jadi, memang dulu kan gue udah pernah yang namanya Kristen gitu. Kristen cuman gue kan di SMP-nya SMP Kristen, SMA juga SMA Katolik sih. Jadi gue memang kenal gitu namanya Allah Tritunggal, ada Roh Kudus gitu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cuman entah gimana nggak pernah ngalamin gitu, nggak pernah ngalamin Roh Kudus bekerja gitu. Sampai mungkin kira-kira sekitar 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu gue ya bergelut di bisnis gue, jadi gue mengejar supaya sukses gitu. Karena kan about to married sama mau punya anak gitu ya. Terus yang terjadi itu gimana ya? Fokusnya ke situ aja gitu, kayak yang ada stres kayak tiap hari dikejar deadline apa segala gitu. And then setelah married terus di situ gue baru mengenal tuh yang entah gimana, entah gue baru tahu itu tentang gimana ya, kayak evil lah gitu, evil. Maksudnya kalau kita lagi ngumpul bareng gitu, terus kita mesti main apa, terus ada jebakan inilah, jebakan itu. Jadi kayak kita tuh berhutang, jadi kayak kita tuh in the middle of the war gitu. Kayak lagi di dalam perang gitu, kayak kita mesti memenangkan sesuatu gitu. Itu berulang-ulang sampai sekitar berapa lama ya, ada yang hampir setahun lah gitu. Jadi kayak hidup gue tuh bener-bener stressful. Terus ya begitu pulang kerja juga ketemu juga ya kayaknya aduh malas banget nih. Kayaknya mesti gini-gini lagi, mesti gitu-gitu lagi gitu. And then one day di masa titik ya pokoknya selalu ada pertengkaran apa segala lah gitu. Sampai suatu saat gue inget bahwa ada Tuhan gitu. Tuhan ada di sini gitu. Tuhan ada di sini. Terus lalu gue pertama kali inisiatif untuk coba buka Bible. Itu gue ingetnya malam-malam sih. Tengah malam jam 11:30 jam berapa gitu ya. Makanya gue masih ingat sampai sekarang kenapa? Karena pada saat itu gue lagi baca tuh Bible-nya.
tiba-tiba itu ada earthquake di situ. Ada earthquake yang anak gue lagi tidur, kalau nggak salah umurnya sekitar 8 bulan atau 9 bulan gitu, lagi tidur. Terus somehow kayak calm banget gitu, kayak ya nggak takut gitu, nggak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali, kayak benar-benar tenang gitu. Ayo yang, maksudnya ini gempa nih, ada gempa nih yang bawa Jordan, bungkus, terus kita prepare apalagi yang kurang nih, mau ke bawah nih. Kita karena itu bener-bener gempanya sih kayak cukup besar ya. Jadi kayak selama gue tinggal di sini kayaknya baru itu sih gue ngerasain gempa tinggal di sini di San Moritz ini. Terus ya udah kita turun ke bawah, relax gitu, kayak ya gimana sih kalau gempa ya nggak panik lah pokoknya, nggak sampai gimana-gimana, karena waktu itu gue juga lagi baca Bible gitu, jadi kayak bener-bener gue merasakan presence of God di situ. Itu magical banget sih. Jadi setelah itu yang terjadi adalah tuh kayaknya tiap hari itu kayaknya mau surrender aja gitu, selalu mau surrender to him, rasanya mau surrender to him gitu. Jadi gue tiap kali kalau ada kesempatan gue baca Bible, terus gue dengerin musik, ya dengerin kayak musik praise and worship dan sebagainya. Dan itu semenjak saat itu kayak gimana, kayak isi hati gue tuh bisa didengar gitu sama Tuhan gitu. Jadi kayak gue mikir apa gitu, kayak somehow ada jawaban gitu, selalu ada jawaban. Apalagi mungkin kalau gue berdoa gitu ya. Kalau gue berdoa gitu kayak langsung ada jawaban. Ya entah kayak berdoa tentang apa gitulah. Mungkin kesehatan atau enggak. Tapi mostly ya tentang kesehatan sih. Tentang kesehatan sama perlindungan gitu dari yang jahat gitu langsung. Itu feelingnya itu gimana ya, kayak yang tadinya hampa gitu, sekarang jadi full, kayak diisi airnya, kayak peace-nya tuh ya kayak mengalir gitu, kayak itu sesuatu yang gak bisa selama yang belum pernah gue rasakan lah gitu, kayak ada sesuatu yang backup gitu, tapi itu berkuasa di seluruh dunia ini, seluruh bumi gitu. And then one thing lead to another, kayak gue merasa ada penyertaan Tuhan dalam hidup gue gitu. Jadi yang dulunya gue stressful, gue gimana gitu, sekarang ini ya kayak bener-bener ya still merasakan damai sejahtera Tuhan gitu. Sampai tiap kali nih gue sampai dari dulu ini gue coba replay, terus gue share ayat. Gue coba untuk gak miss, tiap pagi gue share ayat di Instagram. Gue share ayat di Instagram, dan kalau gue baca Alkitab itu beberapa pasal gitu ya, itu feels like saat itu hari itu juga kayak banyak masalah tuh kayak hilang gitu. Intinya kalau pas malamnya lagi gue baca lagi ayat yang gue share tuh kayak bener-bener related gitu dengan apa yang gue dengan apa yang gue sharing dan apa yang gue alami saat itu gitu. Jadi kayak bener-bener magical lah, kayak miracles lah gitu. Sampai saat ini juga kayak gue bisa sharing begini ya, this is how I try to repay gitu. Try to repay him. And yang gue jadi gue merasakan grace dari Tuhan gitu. Dan kalau grace-nya itu buat gue itu nggak tentang money, karena gimana ya, pada saat itu juga karena banyak sih grace itu, money itu menurut gue yang paling rendah. Jadi ada satu ya kesehatan, terus kedua ya sukacita dari Tuhan. Karena apa? Karena
Kalau kita punya uang pun, itu nggak tentu menjamin kita dikasih karunia untuk menikmatinya. Kalau kita bisa lihat begitu banyak cerita lah, contohnya kayak tadi kan ada Kobe Bryant, terus ada Chadwick Boseman, apa segala. Jadi kadang grace itu menurut gue ya, kadang kita dapat kecil pun kalau kita bisa nikmatin itu udah grace. Gitu. Malah kadang kalau kita grateful, sekarang sampai saat ini masih sehat gitu ya, ya bisa berkumpul sama keluarga, bisa main-main gitu, kumpul bareng, bisa present worship bareng gitu, kumpul-kumpul kayak gini. Sepedaan tuh bonus lah, kayak gue ini sama Anton, sama yang lain juga. Jadi banyak sih menurut gue, grace tuh nggak cuma di money gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau kita baca Mazmurnya Daud, jadi apa yang dia rasakan itu ya mungkin sampai saat ini gue sedikit merasakan gitu. Sebersit dari apa yang dirasakan Daud gitu. Karena dia kan menjadi raja dan sebagainya. Terus dia tulis di Mazmur segala apa yang dialamin. Ya, kebesaran Tuhan apa segala. Dan gimana dia selalu dilindungi. Dan selama pertempuran selalu menang dan sebagainya. Jadi semenjak gue merasakan itu, yang gue mau itu ya kayak gimana ya, nggak menjauh gitu, nggak menjauh sama sekali dari kasih Tuhan. That's it. Karena kan gue percaya gitu kalau kita baca Bible, di situ kan banyak banget. He knows what our need, everything that we wanted, but on time. Jadi dia nggak akan kasih kalau kita belum ready. Gitu. Dan kalau kita mengikut Tuhan gitu ya, itu kita tuh merasakan, jadi kayak gue merasakan tuh kayak dia tuh benar-benar father. Gitu. He is our father. Our father ya persis like a father gitu. Jadi dia didik kita, disertai kita, dijaga kita, dia lindungi gitu. Jadi apa yang harm buat kita nanti yang akan berakibat buruk sama kita, dia nggak kasih. Mungkin kita nggak tahu, cuman entah somehow selama gue ikut Tuhan gitu, nggak pernah gue merasakan gue mau minta sesuatu, minta berkat gitu. Minta berkat tuh dalam bentuk uang, nggak pernah. Itu udah beda lagi purpose. Jadi sampai sekarang pun never ever mau terpisah gitu dari kasihnya. Jadi gue setiap hari gue berusaha untuk ya bisa merasakan kembali gitu peace-nya Tuhan. Kayak gue dengerin lagunya, dengerin ya gue ada denger present worship, terus gue baca kitab gitu. Jadi itu kayak ya dia selalu ada gitu, ada di sini gitu. Kayak gue doa pun kayak dia ada, selalu dijawab gitu. Terus ya sebisa mungkin dari situ gimana ya? Karena gue takut gitu kayak Tuhan meninggalkan gue. Ya maksudnya gue takut entah gue doa terus dia nggak jawab lagi atau gimana. Jadi sebisa mungkin gue menjauhkan diri dari dosa gitu. Bahkan sebersih pun kayak gue mau merancang sesuatu kejahatan gitu nggak pernah. Dan sebisa mungkin karena gue masih manusia gitu, karena gue belajar sampai saat ini gue masih belajar, ya still oke, kita kan masih tetap manusia ya, pasti bisa emosi dan sebagainya. Cuman gue selalu menjaga untuk pikiran gue selalu bersih. Jadi kayak semacam kayak gue bojengkel orang apa segala, ada konflik apa segala itu gue benar-benar hindarin gitu. Sampai saat ini sih. And ya I don't know, somehow God lead me here di Fuse Couples and Moritz. Dan gimana ya? Sebenarnya gue ada dulu ikut di GB juga, di GB Cool sama di sini gitu. Jadi ada hari Rabu sama hari Jumat. Cuman ada yang aneh sih. Dulu ini ada
Gue cuma cerita-cerita doang sih. Kayak dulu tuh gue juga pernah ikut komsel sih waktu gue kuliah. Cuman di gereja yang dulu tuh di Tanjung Duren, gue namanya New Generation Factory Church. Jadi dulu tuh kalau memang dulu gue pelayanan juga, gue pelayanannya main gitar, bener-bener main gitar di depan gitu di gerejanya nggak gitu besar sih, paling 100 orang apa berapa orang gitu. Cuman gue sama sekali waktu di situ pun gue nggak bener-bener nggak merasakan sama sekali ada tuntunan Roh Kudus gitu. Roh Kudus benar-benar nyata gitu, hadir di hidup. Dan begitu komsel, kalau orang mau sharing dulu ya, itu people respect gitu, respectnya tuh ya dia dengerin jelas-jelas gitu, dengan benar-benar kalau orang lagi sharing dia dengerin gitu ya, masuk ke dalam telinga lah maksudnya intinya gitu. Nah yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah gue menikah ini mungkin around 5 to 10 years lah gitu dari yang saat gue itu bedanya beda banget. Kenapa? Karena waktu gue sharing, waktu gue mengikuti komsel itu, orang lagi sharing ini banyak banget gangguan. Entah gangguannya tuh ya orang lewat-lewat sambil ini, terus bisa diajakin ya ada gelagat-gelagat apalah, kayak mengirim-ngirim signal apa ini itu segala, terus ada interupsi, kadang ada malah sampai diajak berdebat gitu. Orang lagi sharing tentang firman Tuhan yang benar secara sesuai Alkitab, tapi diajak berdebat. Dan sebagainya itu sih yang dulu gue sempat ajarin. Cuman ya itu menurut gue sih ya itu perbuatan dari iblis lah itu. Ya don't know sih, cuman ya sampai saat ini, sampai sekarang ini ya gitu. Sekarang kita di online sharing begini ya, puji Tuhan sih enggak lagi gitu. Jadi untuk gue, bagaimana apa yang gue rasakan gitu, gimana cara merasakan penyertaan Tuhan gitu, merasakan grace dari Tuhan gitu, dan merasakan Tuhan itu sendiri. Ya seperti itu menurut gue, yang tadi gue ceritain. Terus ya itu, jadi gue tiap pagi gue coba read Bible, gue coba dengerin musik gitu. Jadi gimana ya, kayak selalu gue ingin merasakan kalau Tuhan tuh ada di sini gitu. Gue pray, terus gue tiap hari gue doain keluarga, doain anak gitu. Terus itu satu ya, dari gue coba selalu untuk merasakan gitu kasih Tuhan di dalam hidup gue. Kedua itu ada di ayat Alkitab Matius 22 Yohanes 14 ayat 12 sampai 17. Bunyinya gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terus yang pentingnya lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi tiap kali yang gue baca-baca itu kayaknya wow banget sih, karena itu benar-benar gue alami saat itu juga. Terus ada lagi yang ketiga, itu di ayat Matius 22 ayat 36 sampai 39, itu Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi
pernah juga pengalaman karena kan gue arah IT, jadi gue bener-bener logic banget sih. Jadi gue yang dulunya programmer itu gue bener-bener bergulat dengan logika dan sebagainya. Jadi gue kayak ya gak bener-bener tahu gitu kalau bener mengalami Tuhan tuh ada gitu. Jadi entah somehow gitu waktu gue ini tiap kali gue apa ya tiap pagi gue baca Bible gitu, gue saat teduh, terus gue berdoa itu all day itu kayaknya lancar gitu. Tapi kadang gue pernah skip sekali itu kayaknya so much problem gitu. Jadi bahkan kalau ada yang skip satu aja itu kayak yang tadinya gue bisa selesaiin dalam 3 jam bisa jadi 5 jam, 6 jam gitu. Bahkan bisa sampai besoknya nggak kelar gitu. Jadi itu sih, mungkin menurut gue sih ya di ayat Matius itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu itu yang terutama sih. Terus jadi selama gue mengalami itu, tapi gimana nih? Maksudnya kita kan masih hidup di dalam dunia nih. Masih hidup di dalam dunia, tetap gitu. Kita bakal ketemu sama orangnya tuh bakal jengkelin kita entah membawa berkat atau apa gitu. Kadang ada yang benar-benar bisa, ada yang bermaksud evil, kita nggak tahu. Jadi kayak kita ya masih hidup di dalam dunia lah, intinya kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi gitu. Jadi selama gue ikut itu pun tetap aja gue ada yang ganggu lah, ada yang inilah, banyak dah pokoknya. Kalau gue kemarin dari selama gue perjalanan ke sini gue kan selalu gue share gitu. Terus satu lagi yang gue tahu itu evil itu persisten sih orangnya. Persisten makanya tuh nggak mudah give up, dan dia tuh evil itu pinter banget gitu. Jadi dia tuh bisa manipulasi gitu, manipulasi cara pikir kita gitu. Gimana sih ya, mungkin ya banyak contohnya banyak sekali sih kalau dipikirin sih. Ya satu lagi ya bisa jebak kita, jebakannya itu ya benar-benar bikin ini banget gitu. Kenapa gue bisa bilang devil is so smart? Ya karena kadang kita kalau ditipu sama orang ya balik. Ada orang dulu kan bilangnya setan lo gitu. Itu berarti kan benar-benar pinter tuh orang setan ini. Jadi apalagi dia bisa manipulasi orang dan dia udah hidupnya itu udah ratusan tahun, ribuan tahun lamanya. Jadi dia takutnya kalau kita yang anak-anak Tuhan nggak tahu gitu, dia tuh bisa pakai kita untuk berbuat dosa gitu. Kita dipaksa untuk berbuat dosa, kita dijebak untuk berbuat dosa. Itu mesti hati-hati. Jadi kalau kita udah terjebak ke dalam dosa, itu yang terjadi berakar. Berakarnya gimana? Contohnya kayak waktu Daud, dia ngelihat waktu dia berjalan-jalan di Soto, dia melihat orang lagi mandi, perempuan namanya Betseba. Terus nggak lama dia terbesit pikiran untuk mau sama perempuan ini. Lalu dia bawa terus nggak lama hamil, tapi masih punya suami gitu. Dan terus yang terjadi adalah dia harus nutupin itu dosa. Untuk dia berbuat dosa lagi, dia berbuat dosa lagi. Gitu. Itu yang takutnya itu kalau iblis itu gitu. Jadi sebisa mungkin stay away sih dari dosa sih. Karena sekecil apapun ya berakar sih. Walaupun kita terima hukumannya, ya tetap sih. Nanti dia bisa datang lagi, dia bilang gini, lo dulu pernah gini ya, lo dulu pernah gini ya, dulu pernah gini ya. Mau nggak mau kita jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi yang gue ya selama ini yang gue pahami, yang gue tahu gitu, sebenarnya nggak selalu dari evil gitu. Jadi ini yang gue identify, ya seperti sharing gue yang sebelumnya gitu, kita mungkin bisa wise
untuk identify storm gitu dalam hidup kita. Satu ya, bisa jadi dari Tuhan. Mungkin ada orang dia kirim orang ke kita untuk supaya kita tuh lebih tajam, supaya kita lebih tajam ya, lebih wise, bisa mengetahui tipu muslihat iblis sehingga kita bisa berbuah gitu. Terus kedua dari godaan atau ya kesalahan kita sendiri gitu. Ya contohnya banyak sih ya, kayak tadi Daud juga termakan godaan sih. Terus yang ketiga itu dari other people yang kita ketemu, dari devil itu sendiri. Ini contohnya gini. Tapi yang kita mesti tahu dari semua yang storm yang di sini nih, yang kita perlu tahu selama perjalanan hidup kita tuh Tuhan tetap sama. He is the same God. Forever and ever. That's it. Contoh kita mempunyai tujuan gitu ya. Tujuan ditentukan sama Tuhan. Ini path-nya. Terus, and this is God. Along the way, kita punya keluarga, kita ada orang tua, kita punya anak, punya saudara dan sebagainya. Pasti berulang kali kita ketemu sama mereka. Terus ada lagi ya gangguan-gangguan lain lah, iblis, terus entah dari ada seperti ini COVID-19, badai apa, gangguan segala. Tapi yang mesti kita ingat, ini Tuhan ini tetap ada gitu. He is still the same God. Dan kita tetap anak-anaknya. Ingat, kita tetap anak-anaknya. Jadi kalau kita ada storm gitu, misalnya kita merasakan sesuatu yang tiba-tiba nih orang kenapa sih bisa begini, bisa begitu, bisa begini ya, kita mesti identify sih. Dan yang kedua, kalau kita memang udah begah banget gitu, nggak begah banget, ini tetap ada Tuhan di sini. Dan kita tetap anak-anaknya, dan kita bisa selalu untuk berdoa sama dia. Jadi kadang yang lupa itu, kita lupa untuk pray. Yang kita nggak ingat tuh, kita mesti pray. Dengan pray, gue alami sih kalau dengan pray itu miracles tuh hadir gitu dalam hidup. Dan itu banyak sekali sih. Ini bahkan beberapa waktu lalu juga di tempat kerjaan gue, tiba-tiba ada orang kan ruko gitu kan, dari sebelahan itu kosong gitu. Jadi dia di sebelahnya itu dia bangun kedai. Dia dari awal bawa kayu, datang situ rakit ini, rakit itu, rakit ini, terus dia pasang spanduk jual buah. Terus udah jadi, gue bingung nih orang mau ngapain gitu. Nggak lama, begitu gue pulang kerja, kan itu putar balik jalannya putar balik, gue lihat nih orang jualannya persis di depan ruko gue gitu, di depan toko gue ini. Gue pikir lah, ngaco banget nih orang, nggak ada minta izin, nggak ada apa-apa gitu, jelas banget kayak. Padahal gue nggak lama setelah gue pergi, dia langsung jalan ke situ, taruh itu kedai. Mungkin dia mau sengaja mau buat gue tahu kalau dia mau jualan di situ, mau minta izin atau apa. Cuman tanya, nggak tahu kenapa, nggak ada ngomongan apapun gitu, sebersih pun nggak ada gitu. Dan akhirnya gue tahu kalau dia ini tuh anaknya orang satpam sebelah gitu. Gue nggak tahu gimana, pokoknya intinya dia selama itu dia coba berjualan setelah gue balik gitu. Itu udah terjadi sekitar 2 minggu, berapa minggu. Nah,
gue sih nggak masalah sebenarnya sih, cuman gue coba ya mungkin lagi susah banget kali. Ini keadaan lagi susah begini, orang banyak yang jobless, terus ya daripada nih orang ikut demo atau gimana, mungkin dia pikir gitu kali satpamnya. Terus dia lihat mungkin gue nih orangnya baik atau apa gitu, dia lihat, jadi dia, yang gue herannya dia nggak minta izin, terus dia main parkir itu, kedai itu di situ aja gitu. Ya gue so far sih gue let it be gitu. Gue let it be, ya mungkin kalau bisa membantu ya silakan gitu. Cuman somehow nih belakangan hujan terus gitu. Jadi yang gue lihat dia tuh selama semingguan ini nggak pernah buka itu, nggak pernah jualan buah di situ di depan toko gue karena hujan. Dan itu ya gue nggak ngapa-ngapain sih. Jadi if you let God do his thing, menurut gue ya dia bakal bela kita gitu, karena dia dengar gitu, dia ada sama kita gitu, dia sertai kita gitu. Jadi ya gue mau sih kalau kita lagi ada masalah apa gitu ya dalam hidup, ya misalkan contoh nih lagi COVID-19 gini, pasti kita ada kekhawatiran gitu. Kayak contohnya mungkin aja kita bisa kehilangan pekerjaan, terus ya kayak toko kita sepi lah, nggak ada yang beli, terus bisa tutup lah segala, itu pikiran-pikiran itu ya nggak punya income, terus gimana nih nanti mau hidup gitu sama keluarga nih. Ya satu yang ini sih menurut gue kita harus put in mind tuh, itu semua masih dalam pikiran kita gitu, masih dalam pikiran kita, dan kita punya father, punya bapak yang selalu menjaga kita gitu. Jadi you have to pray and he will listen and pasti dia kasih jawaban gitu, dan jawabannya itu pasti akan memberikan kita peace yang kita jalanin ya, maksudnya worriness-nya bisa hilang gitu kalau kita benar-benar pray gitu sama dia. Terus yang kita nggak boleh lupa juga, kita harus be grateful kenapa? Ya bersyukur gitu, karena sometimes we don't appreciate what we have until we don't have it anymore. Banyak contoh kayak so far nih gue hidup berapa minggu belakangan ini gue kayak berjalan normal gitu ya. Gue nggak merasakan gitu kalau sebenarnya gue dalam apa grace-nya Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat kunci mobil gue hilang. Waktu gue mau pergi kerja, kunci mobil gue hilang. Nah di situ baru, oh iya, gue selama ini nggak pernah gue merasakan kehilangan seperti ini. Maksudnya udah lama gitu nih nggak pernah jadi seperti ini gitu. Jadi begitu ketemu, taunya itu masuk di dalam yang gue ingetnya, gue taruh laci, taunya waktu gue buka tuh nggak ada. Terus nggak ada, gue cari-cari sampai gue harus telepon untuk ngambil kunci serepnya gitu. Terus ya akhirnya sorenya gue tahu tuh, maksudnya gue benar-benar tahu kalau ya ini pasti ada lah di sini gitu, karena mungkin ya gue lupa taruh atau gimana gitu. Jadi kunci hilang, jadi baru begitu ketemu barulah gue ya, oh iya ya selama ini gue tuh sampai gue pergi ke kerjaan aja gitu, nggak ada pecah ban, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah ya ada polisi iseng, nggak pernah ada ya gimana lah, pokoknya safely I arrive to safely I back. Itu tuh udah, kadang kita nggak tahu kalau kita tuh selalu dalam lindungan Tuhan gitu. Kemanapun kita pergi tuh kita kadang nggak tahu gitu, kita taunya begitu kita nggak ada gitu. Jadi kayak kita bisa kumpul lagi gini, kumpul sama teman-teman gini, masih punya tempat tidur, bisa tinggal bareng di sini. Ya so many sih, ya healthy, sehat. Terus gue kemarin juga baru baca cerita lagi, ada orang kakek tua yang umurnya sekitar 90 berapa gitu ya. Jadi dia kena COVID, jadi dia mesti dibantu sama selang oksigen selama di rumah sakit.
Begitu dia keluar, terjadi dia harus ditagih uang sekitar berapa, $5.000 atau berapa gitu. Terus dia nangis. Tapi dia nangis bukan karena dia harus bayar itu, dia punya uang gitu. Dia nangis, kenapa? Dia nangisnya itu, gila, dia hidup selama 90 tahun di bumi, menghirup oksigen yang dikasih sama Tuhan, free, gitu kan. Tapi dia berapa lama di rumah sakit aja harus bayar segini untuk oksigen gitu. Jadi dia udah beda lagi gitu cara pikirnya. Jadi yang mesti, yang apa, we have to know that we have to be grateful gitu. Dengan keadaan kita sekarang, kalau kita tuh masih dalam lindungan Tuhan gitu. Terus misalkan kita berdoa nih, terus nggak dapat jawaban, atau mungkin ya nggak ada answer sama sekali. Yang kita mesti ingat tuh ini, di ayat Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Terus kayak ini, gue cerita lagi sedikit nih tentang yang waktu itu gue sempet sekitar sebulan lalu gue somehow nggak enak badan. Terus gue olahraga. Jadi yang awalnya gue nggak gitu nggak enak badan nih, kayak Cia nih, gue nggak gitu enak badan. Terus gue olahraga nggak lama gitu, kepala gue senut-senut gitu, kepala gue sakit. Terus gue duduk sini, aduh ini kenapa nih, gue pikir nih. Terus kayak saat itu kan gue juga ada sedikit pilek gitu. Pileknya itu pilek hijau gitu. Mungkin tak kenapa gue nggak tahu. Jadi kayak ada mungkin sinus atau apa ya. Jadi kayak seperti bau kencing apa gitu deh di hidung gue ini. Jadi gue waktu itu gue olahraga, mungkin kalau gue olahraga gue sembuh gitu. Lalu gue olahraga emang malah makin parah gitu. Malah makin parah, terus karena gue nggak pernah alami nih, kayak penciuman gue kayak ada bau kencing apa gitu. Terus gue takut nih. Ini kenapa nih? Gue bisa hidung begini baunya, terus something wrong nih. Ini kejadiannya setelah si Cia dia announce gitu beberapa minggu kemudian, sekitar 2 minggu ya. Dan sebelumnya kan 2 minggu lalu kan gue sepeda sama si Cia. Terus dia sempat sharing, ini 2 minggu kemudian, ada yang 2 minggu kemudian katanya bisa kena nih setelah ketemuan gitu. Terus sama ya, waduh ngeri nih. Nggak lama kemudian besokannya benar, si Jordan anak gue demam. Waduh, nih gue pikir, jadi pada saat itu juga gue sebenarnya hari Senin gue udah jadwal udah mulai cari itu untuk PCR swab kan. PCR swab, akhirnya gue baru dapat tuh the day after tomorrow, jadi hari Rabunya. Jadi gue tes dah tuh PCR swab kan, kayak dicolok di hidungnya tuh, kayak rasanya mau nangis apa gimana. Dan sampai lidah juga dijulurin apa gitu lah. Itu benar-benar experience-nya lah. Yang parahnya itu apa? Nunggunya itu yang parah, nunggu hasilnya itu. Kayak nunggu mau masuk penjara atau enggak gitu nih. Itu sih yang parahnya sih, nunggu hasil tes keluarnya itu. Wah, gue udah dalam hati, pikiran gue terbesitnya itu udah kayak semua hal-hal negatif sudah keluar di situ. Semua hal-hal negatif. Aduh, entah kayak, aduh, ini gue mesti kayak Chan nanti nih. Gue mesti ngurung diri di kamar, ini itu. Gue bisa nggak ketemu anak apa segala. Aduh, kalau gue sih, karena gue berdoa sama Tuhan ya. Maksud gue, selama ini gue berdoa sama Tuhan, God, gue cukup sehat aja, cukup gitu gue bilang. Gue doanya cukup sehat aja gitu. Tapi
ya gitu, somehow terjadi seperti ini, gue tungguin hasilnya, mungkin hasil besoknya nggak datang. Tapi along the way, waktu gue worry, itu beneran gue coba gue dengar, gue coba berdoa lagi, gue coba baca Alkitab, terus gue lebih dengar lagi, dan itu benar-benar menyejukkan sih. Dari situ lagu-lagu yang gue dengar tuh benar-benar menyejukkan karena menghilangkan semua kekhawatiran gue gitu. Jadi kayak it all gone lah, sampai Tuhan kasih the best sunset sih yang pernah gue rasakan sih, dan dari kamar gitu. Ini somehow ini ada videonya sih, cuman kalau lihat dari mata kepala sendiri ini bener-bener the best sunset yang gue pernah alamin sih. Bahkan di Bali pun gue nggak pernah lihat kayak gini gitu. Itu amazing banget sih. So, jadi ya miracle seperti ini yang gue maksud sih. Jadi kayak, dan selama ini pun banyak sih yang gue nggak ceritain sih. Cuman kalau kita berserah gitu, itu kita berdoa gitu, kita dekat, itu miracles over miracles tuh pasti ada sama hidup kita. Ini ada videonya sih. Nah nih, ini luar biasa bagus sih. Jadi gue cuma bisa lihat video gini sih. Terus besokannya ya, waktu gue dapet hasilnya ya sore-sore ya, itu waduh, rasanya kayak apa sih. Terus gue denger lagu itu kayak semua ya kayak semua air mata gitu yang mengalir lah. Jadi kayak lebih lagi gitu, grace-nya itu kayak gue merasakan tuh lebih lagi gitu. Jadi gue nggak bisa ngebayangin kayak Cia gini yang sudah sebulan, terus dia bisa kumpul lagi sama anaknya, itu luar biasa banget gue rasa. Dan mungkin dia kemarin itu dia jelasinnya nggak begitu wow, cuman gue merasakan sih dia sebulan nggak ketemu sama anak gitu. Itu mungkin ya mungkin hanya bisa sih saya sih bisa jelasin nanti. Jadi ya itu yang gue mau kasih tahu, yang dari selama ini gue alami gitu, yang gue mau kasih tahu gitu. Jadi selama gue mengalami Tuhan gitu ya, my purpose in life itu shifted-nya tuh luar biasa gitu. Dari yang gue mengejar kesuksesan, gue mengejar ya cari uang lah apa segala itu, sampai tujuan hidupnya beda. Jadi kayak mungkin sempat gue ngobrol sama malam-malam lagi mau tidur, gue sempat ngobrol sama istri gue. Dia mikir gini, yang nanti kalau misalkan aku kena COVID terus kenapa-napa gitu, atau enggak kamu kena COVID terus kenapa-napa gitu, entah gimana ya ke depannya. Nanti aku harus hidupin Jordan sendirian, kok enggak dia harus jadi single mother dan sebagainya. Susah gitu. Jadi itu kayak, terus dalam pikiran gue, aduh gue gak kepikiran sampai sana. Maksudnya kok nggak sampai sana gitu pikiran gue. Jadi yang gue pikirkan tuh nggak di situ, karena purpose gue gitu udah beda. Yang gue after jadinya di Wahyu 21 ayat 4. Ini namanya, ini yang gue bilang sih kekekalan. Jadi di Wahyu 21 itu kalau dibaca semuanya itu ada di end-nya kayak gimana gitu. Eternity-nya seperti apa, eternal grace-nya seperti apa. Ini gue baca sedikit. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan kalau dibaca semua itu wow banget sih. Jadi kayak purpose gue tuh udah berbeda gitu. Jadi nggak sampai ke sana. Terus yang satu lagi, kita tuh punya Tuhan yang He is God of promises. Jadi kita baca Alkitab itu, dia tuh Allah perjanjian. Dan kenapa kita harus, yang gue bingung, kenapa kita mau ikut devil untuk berbuat dosa, dipaksa berbuat dosa untuk sesuatu, kalau kita bisa ikut Tuhan gitu. Dimana semuanya itu free, kita tuh anaknya gitu.
he is our father gitu. Gue nggak habis pikir sih. For what gitu. Mungkin ada seseorang yang seperti itu. Tapi kalau kita ikut Tuhan tuh benar-benar sebersih aja kita dapat peace-nya itu kayak nggak akan pernah mau lepas dari situ. Gitu. Karena dia selalu beserta kita. Selama-lamanya. Ini ada di ayat Mazmur 111. Mungkin nanti bisa baca sih. Oke, itu aja sih. Semoga memberkati. Thank you.